Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Putra Wafisansa dengan NIM 3 digit terakhir 006. Saya dari program studi teknologi rekayasa otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Baik lagi nih bersama saya teman-teman di algoritma dan pemrograman. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai perulangan loop for while. Nah, apa sih itu perulangan loop for while? Nanti saya akan jelaskan dan sudah merangkum materi-materi itu dan saya akan juga menjelaskan program Scratch dan Rapidnya ya teman-teman. Oke, langsung aja nggak sih ya teman-teman? Saya akan next slide-nya. Nah, di sini apa itu perulangan atau loop, for, dan while di algoritma dan pemrograman? Dalam algoritma dan pemrograman, perulangan atau loop adalah struktur kontrol yang memungkinkan eksekusi instruksi atau blok kode berulang kali secara otomatis, teman-teman, berdasarkan kondisi atau jumlah literasi tertentu. Loop dirancang untuk menangani tugas berulang, seperti memproses data, massal, simulasi, atau literasi melalui elemen, teman-teman, tanpa perlu menulis kode yang sama berulang-ulang. Konsep ini esensial dalam algoritma karena mengoptimalkan efisiensi, waktu dan ruang, atau time or space complexity, misalnya O N, untuk loop linear. Loop muncul di base code atau bahasa algoritma sederhana dan flowchart atau diagram alur sebagai simbol perulangan, teman-teman, atau segitiga atau panah kembali ke keputusan. Dua jenis loop utama adalah for atau literasi terbatas dan while literasi kondisial. Meskipun sintaks, teman-teman, bervariasi antar bahasa pemrograman, yaitu Python, C++, Java. Konsep dasarnya sama, inisialisasi, kondisi, update, dan eksekusi. Di Python atau seperti konteks sebelumnya, loop ini mudah dan fleksibel, teman-teman, tapi prinsipnya universal. Nah, itu yang udah saya jelaskan mengenai perulangan loop for dan while di algoritma dan pemrograman. Nah, aku akan next slide selanjutnya. Nah, di sini ada perbedaan for versus while, teman-teman. Nah, di sini loop for dan while adalah perulangan untuk eksekusi kode berulang. Nah, tapi berbeda dalam basis literasi, teman-teman. For untuk tetap, while untuk dinamis, keduanya mendukung break atau continue. Tapi for lebih aman, while lebih fleksibel. Nah, itu teman-teman. Nah, di sini ada karakteristik loop for, teman-teman. Nah, sini basisnya itu literasi melalui literable, itu list range, jumlahnya literasinya tetap, teman-teman. Nah, di sini ada sintaks. Sini kutip for vanilla literable itu otomatis update. Contoh singkat yaitu for in range tutup kurung 3 print. Nah, outputnya 012. Kelebihannya apa sih itu, teman-teman? Karakteristik loop for. Nah, kelebihannya yaitu aman, mudah untuk terstruktur, teman-teman. Nah, tetapi tetap ada kekurangannya ya, teman-teman, di loop for ini. Kekurangannya yaitu kurang adaptif untuk kondisi berubah. Nah, di sini ada karakteristik loop while. Nah, basis kondisi boolean yaitu ini, teman-teman. Literasinya dinamis, sintaksnya yaitu well kondisi gini, teman-teman. Nah, contoh singkatnya itu ini ya, teman-teman, kalian bisa lihat nih di sini contoh singkatnya. Terus habis itu kelebihan well itu yaitu fleksibel untuk interaksif. Nah, tetapi tetap ada kekurangannya, teman-teman, di loop while ini, yaitu resiko infinite loop jika tidak update kondisi, teman-teman. Nah, itu yang udah saya jelaskan mengenai perbedaan for versus while ya, teman-teman. Kalian bisa baca lagi mengenai perbedaan for versus while. Nah, kalian juga bisa searching-searching, cari tahu lebih dalam mengenai perbedaan for versus while ini, teman-teman,
di jurnal, di Google atau AI yang lainnya teman-teman. Nah, aku akan next slide ya teman-teman. Nah, sini ada repeat until. Di Python, repeat until bukanlah struktur loop built-in atau seperti for atau while, melainkan konsep dari algoritma dan passcode yang mempresentasikan perulangan dengan post check atau cek kondisi setelah eksekusi. Ini mirip dengan do while di bahasa seperti C++ atau Java, di mana blok kode dieksekusi minimal satu kali sebelum kondisi dievaluasi untuk menentukan apakah loop berlanjut, teman-teman. Nah, Python tidak menyediakan sintaks langsung untuk ini karena filosofinya yang sederhana. The Zen of Python, simple is better than complex. Nah, itu filosofi sederhana, teman-teman. Tapi bisa dengan mudah disimulasikan menggunakan will true sebagai wrapper dan break untuk keluar saat kondisi terpenuhi. Konsep ini berguna untuk kasus di mana aksi harus dilakukan setidaknya sekali atau age proses input atau kalkulasi awal, lalu ulangi hingga kondisi until atau sampai benar. Ini melengkapi loop while, to pre-check dan for iterasi tetap dari diskusi sebelumnya. Nah, itu yang udah saya jelaskan mengenai repeat until, teman-teman. Kalian bisa baca lagi di sini mengenai repeat until dan memperdalam itu apa itu repeat until. Saya akan next selanjutnya, teman-teman. Nah, di sini ada flowchart loop wheel. Loop wheel dalam flowchart menggambarkan struktur perulangan kondisional di mana blok kode diulang selama kondisi tetap true. Ini adalah representasi visual dari loop wheel di programan atau seperti Python, di mana kondisi dievaluasi sebelum iterasi atau pre-check. Flowchart loop wheel berguna untuk merencanakan algoritma sebelum coding, teman-teman. Mendeteksi error seperti infinite loop dan komunikasi tim. Nah, kalian nih sebelum buat uh, program atau codingan pasti harus nentuin dulu flowchartnya, teman-teman. Nentuin flowchartnya untuk mendeteksi error seperti infinite loop dan komunikasi tim. Jadi nggak mungkin kan kalian bikin algoritma coding dulu sebelum flowchart, kan nggak mungkin. Jadi harus flowchart dulu biar kalian nggak bingung, jadi terstruktur gitu, teman-teman. Nah, di sini ada gambarnya mengenai flowchart. Nah, ini awal-awal kita start. Nah, di sini start, lalu dia membuat indeks sama dengan 0. Nah, buat indeks sama dengan 0 ini dia akan ke indeks kurang 10. Indeks kurang 10, jika yes, dia akan langsung print cetak hello dengan indeks. Nah, uh, habis cetak lalu dengan indeks, dia akan add 1 to index. Dia akan balik lagi ke sini dengan dia akan loop, teman-teman, ke indeks kurang dari 10. Nah, jika indeks kurang dari 10, maka jika indeks tidak kurang dari 10, dia akan end, teman-teman, akan selesai. Nah, itu flowchart loop wheel-nya. Nanti saya juga akan coba buat flowchartnya di Draw.io, teman-teman. Nanti setelah saya menjelaskan PPT ini ya, teman-teman. Oke, saya akan next slide selanjutnya, teman-teman. Nah, sini ada pola literasi pada list, teman-teman. Apa sih itu pola literasi pada list? Pola literasi pada list merujuk pada cara-cara standar dan efisien untuk mengakses, memproses, atau memodifikasi elemen-elemen dalam sebuah list atau struktur data berurutan di Python secara berulang atau iteratif. Ini adalah teknik dasar dalam pemrograman untuk menangani data kolektif, teman-teman, seperti memeriksa setiap item, teman-teman, menghitung, menyaring, atau mengubah listnya, teman-teman. Pola ini biasanya menggunakan loop, for, atau while. Tapi Python mendorong pola modern seperti list compression untuk kesederhanaan dan kecepatan, teman-teman. Iterasi pada list berguna untuk algoritma seperti pencarian, sorting, atau analisis data, dan terkait erat dengan konsep loop, for, atau ideal untuk literable seperti list dari diskusi sebelumnya, teman-teman.
Di Python, list adalah iterable atau bisa diulang, sehingga pola iterasi membuat kode lebih ringkas daripada menulis manual untuk setiap elemennya, teman-teman. Nah, pola ini mengurangi redundansi dan tingkatan efisiensi uh, O kurung N time complexity untuk literasi linear, teman-teman. Nah, itu yang sudah saya jelaskan mengenai pola literasi pada list ya, teman-teman. Oke, aku akan next selanjutnya. Nah, di sini ada transformasi list baru dari list lama, teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan mengenai transformasi list baru dari list lama ini. Transformasi list baru dari list lama adalah pola literasi di Python, di mana kita membuat list baru berdasarkan elemen-elemen dari list lama, teman-teman, dengan mengubah transform nilai-nilai tersebut melalui operasi seperti perhitungan, konversi, atau pemformatan, teman-teman. Ini tidak mengubah list asli atau list lama tertutup, melainkan menghasilkan list baru yang lebih berguna untuk analisis atau pemrosesan data. Pola ini efisien untuk tugas seperti normalisasi data, kalkulasi matematis, atau pembersihan, teman-teman. Dan sering menggunakan list compression atau fungsi built-in seperti map, seperti kutip map, ada kurung. Ini bagian dari pola literasi pada list dari diskusi sebelumnya. Dengan kompleksitas untuk literasi linear dan lebih Pythonic daripada loop manual. Transformasi ini berguna untuk menjaga data asli aman atau immutable sambil menghasilkan output baru mirip konsep fungsional programming, teman-teman. Nah, itu yang sudah saya jelaskan mengenai transformasi list baru dari list lama yang sudah saya rangkum ya, teman-teman. Nah, itu aja yang udah saya jelaskan mengenai materi tadi. Uh, Jika ada kesalahan mohon dimaafkan ya, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan langsung aja membuat membuat flowchart di Draw.io, teman-teman. Oke. Nah, di sini saya akan membuat flowchart di Draw.io dan loop while ya, teman-teman. Oke, langsung aja nggak usah lama-lama ya. Nah, sini seperti biasa. Oke, klik kanan dulu, masukin start, lalu tak drag. Sini kita isi membuat daftar bilangan A dengan 5 elemen. Sini lalu kita sini lagi kita isi buat daftar bilangan kosong baru B. Lalu di sini sini masukin elemen dari daftar bilangan A. Sini kita akan drag atau pasang hitung dari elemen tersebut. Nah, sini kita buat lagi
Ini kita masukin tambahkan nilai sebagai elemen baru di daftar B. Sini kita akan oh ya, lupa di sini kita masukin lo. Ini kita masukin lo. Tampilkan list lama dan list baru. Nice. Sini kita ganti yes ya teman-teman, kan tadi udah no. Nah, jadi teman-teman, ini flowchart log file-nya teman-teman. Teman-teman kita start, nah lalu dia akan buat daftar bilangan A dengan 5 elemen. Jika sudah, dia akan buat daftar bilangan kosong baru B. Lalu dia akan ke block tepat ini. Tepat dia misalkan elemen dari daftar bilangan A. Jika tidak, dia hitung double dari elemen tersebut, lalu tambahkan nilai sebagai elemen baru di daftar B. Dia akan ke sini lagi, dia akan loop lagi. Nah, jika iya, tampilkan list lama dan list baru. Nah, itu aja tentang pembuatan flowchart loop file-nya teman-teman. Saya akan langsung buat scratch dan replit-nya ya teman-teman. Oke, seperti biasa teman-teman, kita akan buat yang flowchart tadi, nah dan kita representasikan di scratch teman-teman. Nah, teman-teman biasa seperti biasa kayak ini. Lalu kita akan buat ini guys, variable teman sorry kita akan make a list bilangan A. Kita akan buat lagi bilangan angka di sini, dan kita terserah 4 terus 6 5 9 7. Lalu kita pasang ini teman-teman. Sini teman-teman, sorry yang ini teman-teman, lihat ini. Lalu sini kita masukin set variable teman-teman. Nah, sini oh iya, variable dulu guys, index. Masukin sini index teman-teman, 1. Lalu kita pakai blok yang ini teman-teman, di kontrol terus repeat, blok repeat ini. Nah, lalu kita ke variable lagi, terus masukin ini teman-teman. Ini kita dulu ke bilangan B,
masukin yang list A ulangan sini, sorry sini, lalu dia akan ke yang kali sini, terus variabel item sini, kita masukin variabel index sini, terus lalu ini kita dua aja, ini kita ganti B. Nah, terus kita ke control ke variable, terus masukin yang change ini, masukin, terus ini index benar, lalu masukin ini teman-teman. Nah, kita masukin ini teman-teman, yang di repeat. Tuh kita coba jalan programnya. Nah teman-teman, dia langsung ini teman-teman, bilangan angka 1 kan 4 kan, di sini kita di sini kita suruh kalikan 2 teman-teman. Nah 4 kali 2 8, 6 kali 2 12, 5 kali 2 10, 9 kali 2 18, 7 kali 2 14. Misalkan kita coba kalikan 1, nah dia akan ini teman, nah dia akan sama kan, karena 4 kali 1 kan 4, 6 kali 6 6, jadi 5 kali 5 kali 1 5, 9 kali 1 9 ya kan. Nah misalkan kita coba masukin kali 5 misalkan teman-teman, nah dia akan 4 kali 5 berapa teman-teman, 20, 6 kali 5 30, 5 kali 5 25, 9 kali 5 45, 7 kali 5 35. Nah itu teman-teman. Oh ya, di sini kita lupa masukin judul, serahkan judul apa, aktivitas. Nah itu aja teman-teman yang sudah saya jelaskan mengenai pembuatan di Scratch. Selanjutnya saya akan buat di Replit ya teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman, saya akan buatnya di Replit pakai bahasa pemrogramannya ini Python teman-teman. Langsung aja ya, kayak seperti tadi yang di Draw.io browsernya ya sama kayak gini. Scratch tadi sama bentukannya. Kita number list. Di sini kita langsung masuk sama dengan kurung. Misalkan kita mau masukin 8 terus 7 min 5 number list dia kita pakai yang tutup kurung ini, dia akan buat print ini, jadi kita kosongin. Langsung yang ketiga kita kosongin, langsung dia keempat itu.
Sini kita cari for, kita masukin number in, terus number underscore list underscore a. Sini langsung aja list B, langsung aja ke sini teman-teman. Terus ya titik append sini, lalu append kali 2 sengaja buat print list A. Lalu sini sorry number list B. Nah, harusnya kita coba jalanin programnya. Oke, udah dapat invalid ini karena di sini kita salah. In, nah salah, sorry, nomor sekolah list A. Masukin untuk yang saya salin tadi. Nice. Nah, kita coba jalani programnya teman-teman. Nah, tadi kan saya di sini number list pertamanya saya masukin 8, 6, 7, 5 sama 15. Nah, sini kan number list B-nya saya kosongin kan. Biar ini. Sini saya append number kali 2. Nah, sini yang number list A ini dikali 2. Nah, 8 kali 2 kan 16, 6 kali 2 12, 7 kali 2 14, min 5 kali 2 itu 10 kan. Min 5 kali 15 kali 30 kan 15 kali 2 kan 30 kan teman-teman. Nah, itu hasilnya teman-teman. Misalkan coba saya ganti ini 200 misalkan teman-teman. Kita coba jalanin. Nah, dia langsung ganti kan teman-teman. Saya masukinnya soalnya 200. Dia langsung dikalikan 400 teman-teman. Nah, itu teman-teman yang udah saya buat di Replit dengan bahasa pemrogramannya Python ya teman-teman. Saya lanjut di scratch mengenai demo saya teman-teman. Oke teman-teman. Nah, ini di sini ada project saya. Sorry teman-teman kalau lagi berisik karena lagi ada pembangunan di kos saya teman-teman. Nah, di sini projectnya yaitu food delivery. Nah, ini pertama kan pasti kita masukin blok ini kan teman, yang event di sini, event masukin bendera hijau pasti kan teman-teman kalau untuk di scratch. Nah, sini lalu saya masukin blok delete yang ini teman-teman. Blok yang variabel delete ini sini teman-teman. Nah, sini dan masukin listnya teman-teman, list pizza order di sini teman.
tadi. Nah, lalu kita masukin blok variable yang height teman-teman, height variable. Sini buat nyebut variabelnya teman. Nah, lalu masukin variable make variabelnya yaitu yang continue ordering di sini. Lalu sini ada set teman-teman. Kita masukin yang set ini di sini teman-teman. Nah, terus lalu kita masukin blok say yang ini teman. Kita masukin di sini teman-teman. Lalu kita pakai blok variable jeda di sini kan, buat yang ini nih, yang wait, dia akan nunggu selama 2 detik di sini. Nah, lalu kita masukin blok yang set ini pakai yang ini teman-teman, set ya, ini. Terus kita masukin di sini, kita masukin true teman-teman. Benar. Nah, kita lalu di sini pakai yang repeat until teman-teman. Sebentar teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini masukin repeat until. Di dalam repeat until ini terdapat operator yang ini. Itu yang sama dengan teman-teman. Sini kita masukin, terus masukin variabelnya, masukin variabel variable continue ordering, sini sama dengan false teman-teman, itu tulis false. Nah, sini lalu di dalam repeat until ini, blok repeat until ini kita masukin blok X teman-teman. Terus kita tulis do you want to add a pizza, yes or no teman-teman, dan dia akan nunggu. Nah, lalu kita masukin blok if teman-teman, if else ini teman-teman. Nah, di dalam if else ini ada blok operator teman-teman. Blok operatornya itu yang sama dengan teman-teman. Dia akan masukin jawabannya, jawaban pertanyaan ini, lalu sama dengan yes. Lalu masukin blok sensing ini, masukin pertanyaan pertanyaan lagi. Sini terus tanya what pizza do you want, provide a number, dan nunggu. Nah, kita masukin lagi di variabelnya yaitu set teman-teman. Nah, set sini untuk mengatur pilihan pizzanya dan masukin blok jawabannya teman-teman. Lalu sini ada add item, masukin blok yang ini teman-teman. Nah, ini terus masukin item, masukin bloknya di sini, lalu ganti masukin variabel pizza choice-nya, pilihan pizzanya, lalu di sini ini diganti ke pizza order, lalu kita masukin change di sini teman-teman. Change-nya itu kita masukin ininya variabelnya total price, lalu sini pilih 10. Nah, lalu kita masukin blok say nya teman-teman. Nah, say ini kalau say mana ya, say yang ini teman-teman, kita masukin di sini teman-teman. Nah, lalu kita pakai blok operator dan di sini pakainya yang join teman-teman, join yang ini teman-teman. Masukin di sini teman-teman. Nah, lalu di join ini kita masukin join lagi teman-teman di sini ya. Nah, di sini ada adding, terus blok item, lalu variabel pizza ini, terus lalu diganti ini pizza tulis. Nah, kita masukin blok ini yang wait jeda. Nah, sini jedanya di sini 2 detik, saya atur 2 detik di sini. Terus nah, di blok else ini kita masukin set teman-teman. Nah, masukin set sini teman-teman. Nah, itu teman-teman. Nah, sini setnya itu kita ganti false teman-teman. Lalu ada terakhir ini teman-teman, yang blok say, tekan say. Nah, sini kita masukin, terus lalu masukin operator yang join ini teman-teman sini, terus yang total price, dan dia akan wait. Wait, masukin blok wait, sini kita atur 2 detik. Nah, dan pakai blok pertanyaan sini, lalu
Nah, sini kita tulis what tip do you want to leave. Nah, terus habis itu kita set price-nya masukin ini teman-teman, operator yang ini teman-teman, operator yang waduh teman-teman, operator yang ini kayaknya teman-teman, iya teman-teman, operator yang ini, operator sini, terus kita masukin variable total price tambah total price, itu total price kita masukin lagi teman-teman. Terus habis itu dibagi ini masukin di sini lagi teman-teman. Nah, terakhir ada blok C teman-teman. Ya, C di sini. Oke, sini coba kita coba sorry. Direct block kita masukin C di sini teman-teman. Operatornya yang join kita masukin sini, terus kita masukin lagi join sini teman-teman, lalu di sini kita masukin thank you sama ini teman-teman, thank you. The price kita kasih contoh aja teman-teman, it's now. Sini kita masukin variable total price teman-teman. Total price kita masukin di sini, terus sini kita nanti misalkan dolar kan itu teman-teman, bukan dolar, pizza are on the way. Nah teman-teman, kita akan coba jalanin programnya teman-teman. Nah sini kan hello kan teman-teman, do you want to add a pizza? Yes, kita tulis yes atau tidak, kita kan tulis yes. What pizza do you want? Berapa ya teman-teman, kita akan dengan 3 teman. Adding your cheese pizza to the list. Do you want to add a pizza? Yes. What pizza do you want? Birth number 3. Yes. Adding Napoli pizza to add pizza. Do you want to add pizza? Yes. 5. Kita masukin pepperoni dulu guys. Pepperoni udah. Do you want to add pizza? No. No. You have to pay 40 tadi, 40 dolar bukan dolar. 40 tadi. What tip do you want to leave? Kamu mau masukin tip berapa? Misalkan aku masukinnya 10%. 10. Thank you, the price is now 44. Nah, harganya segini teman-teman, 44. Pizza akan segera diantarkan teman-teman. Kita akan coba lagi ya teman-teman. Hello, do you want to add pizza? Tambahan pizzanya yaitu kita akan coba pepperoni. Oh, sorry. No. Thank you. Sorry kita ulang teman-teman. Hello. Do you want to add pizza? Yes. What pizza? Apa yang kamu ingin tambahkan? Ya, aku tambahin 2 calzone ya teman-teman. Adding calzone to pizza. Kita akan nambahin lagi. Yes. Kita akan nambahin pepperoni teman-teman.
kita nambahin lagi, kita yes, kita nambahin lagi Napoli teman-teman. Jika udah kita masukin, kita no, you have to pay berapa tadi, 30. Nah, kamu mau ngasih tip berapa nih teman-teman? Misalkan saya nggak ngasih tip deh teman-teman, no. Nah ya tetap aja harganya sesuai pizzanya teman-teman yang udah di order. Nah gitu teman-teman, yang udah saya jelasin mengenai ini teman-teman. Nah kita akan langsung aja ke replit ya teman-teman, pakai bahasa pemrogramannya Python ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini kan sama seperti tadi, scratch yang udah saya buat, itu project food delivery teman-teman. Nih sama kan teman-teman modelannya sini. Nah di sini saya akan langsung aja. Sini available pizzanya saya masukin kan seperti tadi, ada margherita, calzone, yurci, four cheese, pepperoni, napoli. Nah sini juga saya masukin sama kan, margherita, calzone, four cheese, pepperoni, napoli. Nah nggak usah lama-lama lagi ya teman-teman, langsung aja kayaknya saya ini. Nah sini kan sini ini saya masukin pizza, integer, enumerate, sini wheelnya. Nah sini answer input, do you want to add pizza, yes or no. Lalu if-nya, sini masukin if-nya itu yes, pizza choice input, what pizza do you want, provider number. Nah di sini print adding pizza to order, total price 10. Next-nya saya masukin fast. Nah di sini lalu print you have order, print cetak pizza order, cetak you have to pay, blok dulu di sini. Nah di sini lalu yang ke baris ke-27 ini kita masukin tip teman-teman, tip dengan float input. What di sini kita masukin what tip do you want to leave, 0 sampai 25% dari total harga teman-teman. Total price, ini kita masukin total price dikali tip dibagi 100 teman-teman. Nah print sama dengan cetak, thank you the price is now, total harga yang di sini teman-teman yang sudah dibagi. Lalu pizza diantarkan ke tujuan. Pizza sudah diantarkan. Coba kita run ya teman-teman. Hello, here is the menu today. Do you want to add pizza, yes or no? Yes. Yes, kita akan ingin nambahin teman-teman. What pizza? Kita masukin aja angkanya karena sini kita nyuruhnya profit and number. Nah, kita masukin ini teman-teman. Calzone teman-teman. Kita akan nambahin calzone. Terus kita masukin mau nambahin lagi, masukin yes, kita tambahin pepperoni teman-teman. For cheese kita masukin angka lagi. Nah kita mau lagi, kita tambahin lagi teman-teman. Kita masukin pepperoni teman-teman, kita masukin semuanya ya teman-teman. Yes, kita tambahin lagi, kita tambahin 4 teman-teman. Untuk pizza yes or no, misal kita tambahin lagi teman-teman. Misalkan kita pengen nambahin 2 kali, misalkan tadi yang 4 cheese kita nambahin 4 cheese. Nah kita udah selesai, kita no, sudah nggak mau nambahin lagi. Lalu you have order calzone, 4 cheese, pepperoni, napoli, 4 cheese. Nah 4 cheese nya 2 kali kan teman-teman, karena saya nambahinnya 2 kali. Nah di sini you have to pay 50 dolar atau 50 ini yang di Eropa, saya lupa namanya atau uangnya. Di sini kamu mau nambahin tip nggak sih? Tip dari total harganya kan 0 sampai 25% dari total harga. Kita mau masukin 17%. Nah, thank you the price is now 58,5. Pizza sering diantarkan. Nah awalnya kan 50 kan. Sini tipnya kan saya masukin 17%. Nah 17% dari harga 50 nih 8,5 teman-teman. Itu teman-teman yang udah saya jelaskan mengenai sini project saya food delivery service teman-teman.
Nah, oke teman-teman, itu saja yang sudah saya jelaskan mengenai materi algoritma dan pemrograman, itu perulangan loop for well, teman-teman. Nah, tadi kan udah saya jelasin juga ada program-program Scratch, Rapid dengan bahasa Python, dan project-project saya mengenai food delivery, teman-teman, food delivery. Nah, uh, maafkan saya jika saya ada kesalahan kata atau penyampaian materi yang masih kurang kurang maafkan saya teman-teman. Saya Putra Wafisan yang 3 digit terakhir 06 dari program studi teknologi rekayasa otomasi sekolah vokasi Universitas Diponegoro. Izin undur pamit diri ya teman. Bye bye.